Baru-baru ini sebuah video lawas Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali beredar dan langsung viral. Dalam video itu terlihat jelas Paula yang sedang sakit hingga harus duduk lemas, sementara Baim tetap asyik membuat konten. Pemandangan ini pun langsung memicu banyak komentar dari warganet. Banyak yang mempertanyakan sikap Baim Wong yang dinilai kurang peka terhadap kondisi istrinya. Video tersebut bahkan menuai ribuan like dan komentar, menunjukkan betapa perhatian publik masih besar terhadap rumah tangga mereka. Bagaimana menurutmu? Maafkan mama dan papa ya nak, bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Nah, sekarang kita bahas Paula Brajo ya guys. Aku bahas Paula Brajo yang sudah diketok palu bahwa terbukti adanya selingkuh ya. Kita bahasnya Paula Brajo dulu ya, Paula Brajo ya. Cinta Paulina Paula Brajo. Nah, aku tidak akan memojokkan Paula karena aku lagi baper banget lihat Paula yang memperjuangkan haknya. Jadi kalau Paula merasa dia itu difitnah, silakan laporkan ke pihak berwajib. Karena dia tidak terima dikatain selingkuh, dikatain ini itu, nggak apa-apa ya. Wanita itu harus memperjuangkan emansipasi wanitanya ya. Atau kalau Paula butuh teman atau Paula butuh orang yang bisa berbicara lebih berani, bisa calling gue ya. Nah, nggak apa-apa karena namanya juga Paula itu ingin menuntut haknya dan membersihkan image-nya. Itu hak semua orang, oke? Tapi aku mau bongkar si Niko dulu ya. Jadi Niko ini dia pernah bawa kabur duit pamannya 2 miliar. Nah, tapi si Bang Boim itu tidak pernah bercerita kalau dia itu pernah masuk penjara. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang kasusnya Paula dan Baim ya. Ini ada pendapat dari Hotman Paris ya. Paula Verhoeven bantah ada bukti perzinahan guys ya. Kita lihat beritanya seperti apa guys dari Paula. Kita lihat. Kalau saya tanya Paula, nah, jawaban Paula ini nih. Ya, ada bukti apa? Ya, Paula bilang gini. Bagi Bang Hotman, bukti selingkuh tidak ada. Bukti CCTV di rumah sedang ngobrol sama cowok itu. Ada ngobrol di meja makan, di kamar tamu, seberang kamar utama. Tapi posisi duduk berjauhan dan pintu tidak terkunci. Itulah WA DM dari Paula ke saya. Saya tanya cowok itu siapa? Cowok itu adalah tamu keluarga, tamu dari suaminya juga, dan nginap di rumah itu. Ya kalau ada tamu nginap di rumahmu sebagai nyonya rumah, masa nggak boleh ngobrol? Bener. Hanya sebatas itu. Jadi yang kedua, ada katanya asisten yang sentimen sama Paula. Dia kasih tahu ada cowok itu pernah WA isinya kangen. Nah, ini kata kangen ini kan, kalau Hotman ngirim sama istri orang bisa ribuan kangen, I miss you. Tapi kan itu bukan perzinahan dan belum tentu itu merupakan bukti perselingkuhan. Artinya kalau memvonis seseorang harus karena ada kepastian bukti. Apalagi mengumumkan ke publik itu salah total. Maka lagi saya bilang sama Paula di awal, saya sudah bilang, karena saya juga tidak berusaha chat dia, saya tidak berniat menjadi pengacaramu, tapi suara-suara saya akan sangat berpengaruh untuk membentuk opini publik, karena di Indonesia ini no viral no justice. Benar, setuju. Kayak gimana guys pendapatnya tentang ini? Aku setuju dengan Bang kali ini ya. Dan ini kita lihat, alhamdulillah perdana babak baru untuk bawa istri Baim Wong, istri Niko muncul dalam rekaman suara speak up katanya guys. Malaikat keadilan Paula datang menolong. Waduh guys. Dan baru-baru ini rekaman suara yang diduga istri NS beredar luas di media sosial. Dalam rekaman suara tersebut dengan jelas seorang wanita yang diduga istri NS membantah jika suaminya berselingkuh dengan Paula. Sebaliknya, ia menduga ada permainan yang dilakukan Baim dengan mengkondisikan suaminya sebagai penyebab perceraiannya. Rekaman suara berdurasi kurang dari setengah menit itu
juga menyebut jika saat ini NS tengah dalam kondisi sakit. Dan hal itu dikaitkan dengan batalnya NS menjadi saksi untuk pihak Paula pada saat persidangan perceraiannya. Sebagai istri saya sedih, suamiku dijadikan sebagai penyebab perceraian mereka. Sementara kami tahu apa yang terjadi sebenarnya bukan perselingkuhan, tapi memang ada niat korbankan nama suami saya. Kalau suami saya sembuh, akan ungkapkan semuanya. Waduh guys, gimana guys, menurut pendapat kalian? Nah, ini ada juga guys, kuasa hukum Mbak Im Wong ungkap fakta Paula Verhoeven alami penyakit kritis yang tidak bisa disembuhkan, katanya. Fahmi Bahkim yang hadir sebagai kuasa hukum Mbak Im Wong selama proses persidangan. Ini yang Nikita Mirzani ya. Oh ya, karena kan Nikita Mirzani sama Mbak Im Wong kan temenan ya. Dulu sempat berantem Mbak Im sama Niki itu hanya settingan. Menurut aku ini juga sebenarnya settingannya si Mbak Im ya, walaupun kayaknya Paula tuh nggak tahu ya, mungkin kayak di prank gitu ya. Emang Mbak Im tuh ya seperti itu guys. Mengungkapkan bahwa dalam dokumen putusan hakim terdapat keterangan mengenai penyakit yang diderita Paula ya. Menurut aku ini nggak etis banget ketika dia harus mengungkap penyakit seseorang, apalagi itu istrinya ya. Walaupun sekarang mungkin sudah bercerai, tapi itu nggak pantas ya guys ya. Berdasarkan hasil persidangan analisis hakim, Paula disebut penyakit kritis. Dia sendiri kalau disebut berpenyakit NPD itu kayak penyakit kelainan jiwa itu dia marah, tapi ketika dia kayak gini gimana sih Pak ini marah rada-rada sih Pak ini ya. Nah, kita Hotman Paris soroti pernyataan Mbak Im Wong soal penyakit Paula di sidang cerai. Hotman Paris merasa heran saat Mbak Im Wong mengungkap dugaan penyakit Paula Verhoeven dalam proses perceraian. Menurutnya, hal itu bisa berdampak buruk bagi anak-anak mereka di masa depan, baik dalam pergaulan maupun saat menikah. Ia mempertanyakan, apakah ini bijak sebagai seorang ayah? Ya mungkin karena Mbak Im memikirkan sesaat doang, nggak mikirin ke depannya. Dan dia mungkin karena sekarang sudah redup namanya ya, mungkin cari cara sutradara yang, kan dia kan sutradara, mungkin gimana caranya supaya dia viral gitu kan. Mungkin ya dengan memprank istrinya, cerai, nanti ujung-ujungnya balik lagi, ya minta maaf, nangis-nangis drama gitu ya. Dan ya seperti itu ya, dan netizen memaafkan ya, itu sudah terbiasa ya guys ya. Mungkin seperti itu dia skenario-nya ya. Sekarang bikin drama dulu guys. Kita lihat lagi ya. Ini ada Mbak Im Wong dianggap tak berpendidikan dan tidak manusiawi usai berulang kali jatuhkan Paula Verhoeven ya. Semakin kau jatuhkan, semakin tahu siapa kau sebenarnya Mbak Im ya. Semakin kau membuka aibnya Paula, semakin tahu ya sebenarnya seperti apa Paula ya. Gara-gara ya orang juga sudah tahu lah sifat kamu seperti apa, sifat Paula seperti apa ya. Jangan sebutkan dirimu laki-laki kalau kamu tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Benar, kau bukan laki-laki kalau kau tidak bisa berpikir sepanjang atas semua ucapanmu. Tegas Hotman. Benar sih dengan ucapan Pak Hotman ya. Dia nggak berpikir untuk masa depan anak-anaknya ya, dia hanya memikirkan diri sendirinya, egonya dia, karena mungkin karena redup, jadi nggak ada duit ya, biasanya berfoya-foya gitu guys, mungkin ya seperti itulah ya. Ada nggak yang terakhir? Nah, selalu murung karena tekanan batin, selalu jadi bahan candaan bapaknya, kasihan anaknya ya, sama hadir agak lain guys nih. Wah, Mbak Im sepertinya bahagia sekali ya kalau habis ngerjain istri sama anak-anaknya. Aku pernah lihat dia jatuhin istrinya, benar-benar gak etis banget ya, walaupun itu hanya candaan atau prank, itu menurut aku gak etis ya. Lucu sekali, bercanda lu udah kelewatan ya. Panas loh gitu ya. Nah guys, gimana guys? Mungkin ini sebuah konten buat dia ya, lucu-lucuan ya, baik penontonnya. Kau udah salah, makmu ikutan salah. Laki-laki kalau sudah mau cerai, segala upaya dan akal bisa dilakukan menuju finish perceraian. Sementara perempuan atau istri, kalau sudah berupaya mau bisa minta cerai sampai nangis bombay pun gak akan terjadi kalau laki-lakinya gak mau. Nah, ini artinya perempuan memang selalu mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya. Lihat hasil rekaman percakapan Mbak Im yang menceraikan Paula meski mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
tersayat hati saya sebagai seorang perempuan mendengarnya. Apalagi Paula di situ ada kalimat jangan sayang, jangan. Astagfirullahaladzim. Setuju dengan Mbak Ani ya. Sedih saya sebagai seorang perempuan. Terlepas dari Paula melakukan kesalahan atau apapun itu, perceraian itu udah sangat menyakitkan. Ditambah lagi ada bumbu-bumbu skenario cerita-cerita tentang hal yang sangat seharusnya dijaga secara internal. Benar. Jadi sekali lagi untuk para perempuan negeri ini, yuk kita peduli dari perempuan untuk perempuan oleh perempuan, peduli perempuan. Hashtag peduli perempuan saya butuhkan sekali untuk komentar konten saya ini, serta hashtag peduli Paula Verhoeven. Semangat ya perempuan sayang, I love you. Nah, guys, menurut pendapat kalian mana nih setelah melihat beberapa info dari kasusnya ini ya? Nikasian Kenzo dan Kiana diperlakukan seperti demi bapaknya ingin menjadi pusat perhatian, guys. Ya ampun, pakai baju kayak gitu doang, guys. Pemirsa Ingosip, netizen salfok bukan karena penampilan dari Baim Wong, melainkan netizen teralihkan ke anak Baim Wong, Kiano, dan Kenzo yang turut hadir di acara tersebut. Anak-anak dari Baim Wong terlihat tidak terurus dan mengenakan baju yang tidak sesuai layaknya ke sebuah pesta, sehingga menimbulkan ragam komentar dari netizen yang menyangkut pautkan hubungan Baim Wong dengan Paula, yang saat ini pisah rumah, sehingga anak mereka menjadi korban dari perselisihan Baim Wong dan Paula yang berdampak pada kedua anaknya. Gimana menurut kalian, gengs? Silahkan beri komentar. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah beberapa info dari Baim Wong ini, guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, guys.